Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, how are you? I'm fine. I hope always you be fine and okay. Oke anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita membahas tentang modal to state prohibition, yaitu kata kerja pembantu modal digunakan untuk menyatakan larangan. Di sini hanya beberapa modal yang Ustadz akan terangkan. Ada dua jenis modal. Yang pertama, ada modal cannot and may not. Cannot artinya tidak dapat, and may not bisa diartikan tidak boleh. Yang pertama, tentunya kalian harus meletakkan sebuah subjek atau pelaku. Setelah pelaku, maka diletakkan modal tersebut. Karena di sini contohnya cannot and may not, maka setelah subjek berupa cannot or may not. Setelah itu, anak-anak letakkan kata kerja. Terserah kata kerja yang harus diletakkan. Contohnya ada you sebagai subjek, may not sebagai modal atau kata kerja pembantu modal. Setelah itu park. Park di sini adalah kata kerja. Bisa ditambahi kata keterangan, bisa ditambahi objek, itu terserah, tergantung kalimat tersebut ya. You may not park here. Kamu tidak boleh parkir di sini. Nah, jadi itu adalah contoh modal to state prohibition. Modal digunakan untuk sebuah larangan. Yang kedua ada you cannot go swimming. You cannot go swimming. Kamu tidak dapat pergi berenang. You sebagai subjek, cannot di sini adalah modal, kemudian go kata kerja, setelah itu swimming adalah objek dari go tersebut. Misalnya ulangi lagi, you may not park here, you cannot go swimming. Kamu tidak boleh parkir di sini, you cannot go swimming. Kamu tidak dapat pergi berenang. Itu adalah contoh penggunaan kalimat yang sudah ada modal. Kemudian yang kedua, bisa juga kita menggunakan not supposed to. Yang kedua, bisa menggunakan kata not supposed to. Artinya apa? Tidak seharusnya. Bisa diartikan tidak seharusnya. Sama halnya dengan modal cannot and may not tadi. Yang pertama, kalian harus meletakkan subjek dulu. Bisa berupa I, you, they, we, she, he, it, terserah. Setelah itu, nah bedanya kalau yang modal cannot sama may not sama not supposed to. Kalau yang cannot and may not tadi setelah subjek langsung kita letakkan cannot modal tersebut. Kalau not supposed to harus meletakkan to be dulu. Jadi setelah subjek kita letakkan kata kerja to be, pembantu. Ada apa saja to be? Yang pertama ada is, bisa meletakkan is, bisa meletakkan am, bisa juga meletakkan are. Nanti tergantung subjek yang kalian tulis ya. Setelah to be, baru kita meletakkan kata not supposed to. Setelah itu kata kerja. Oke. Contoh di sini, you are not supposed to park here. Kamu tidak seharusnya parkir di sini. You are not supposed to park here. You adalah pelakunya, subjeknya, kemudian are di sini adalah to be-nya. Kenapa are? Karena di sini subjeknya berupa you.
Kemudian not supposed to park adalah kata kerja here, bisa diartikan di sini atau tempat. Yang kedua, you are not supposed to go swimming. Kamu tidak seharusnya pergi berenang. Oke, saya ulangi lagi. You are not supposed to park here. Kamu tidak seharusnya parkir di sini. You are not supposed to go swimming. Kamu tidak seharusnya pergi berenang. Karena di sini subjeknya adalah you, maka keduanya to be-nya adalah are. Misalkan saya meletakkan subjek I, maka to be-nya berubah am. Setelah itu not supposed to. Setelah itu misalkan kata kerjanya bisa berupa datang. Datang bahasa Inggrisnya come. Bisa ditambahi here atau yang lainnya. Maka di sini menjadi I'm not supposed to come here. Saya tidak seharusnya datang ke sini. Karena di sini I, maka to be-nya adalah am. Begitu juga misalkan kalian meletakkan contoh subjeknya adalah dia, misalkan dia laki-laki, he, maka to be-nya harus berupa is. He is, kemudian not supposed to. Setelah itu kata kerja bisa berupa, misalkan di sini berlari, misalkan run, dengan cepat, misalkan fast. Maka menjadi he is not supposed to run fast. Dia laki-laki tersebut tidak seharusnya berlari dengan cepat. Karena he di sini adalah subjeknya, maka to be-nya berupa is. Jadi to be adalah tergantung sama subjek yang kalian pakai. Kita coba ulangi yang pertama, mulai dari cannot. You may not park here. Kamu tidak boleh parkir di sini. You cannot go swimming. Kamu tidak dapat pergi berenang. Kemudian yang not supposed to, you are not supposed to park here. Kamu tidak seharusnya parkir di sini. You are not supposed to go swimming. Kamu tidak seharusnya pergi berenang. I am not supposed to come here. Saya tidak seharusnya datang ke sini. He is not supposed to run fast. Dia laki-laki tidak seharusnya berlari dengan cepat. Nah, itu adalah beberapa penggunaan modals to state prohibition. Jadi modal di sini adalah kata kerja pembantu, ya, membantu untuk melengkapi kata kerja tersebut. Jadi tentunya ada beberapa rumusan yang sudah Ustadz jelaskan sebelumnya. Setelah itu kita lihat pada bagian yang bawah. Nah, misalkan di sini ada beberapa contoh. Say the prohibition using not supposed to, cannot, and might not do it in pairs and in turn. Karena di sini perintahnya adalah disuruh untuk berpasang-pasang. Maka sementara Ustadz jelaskan hanya satu kalimat saja. Nanti kita bisa menggunakan using not supposed to, cannot, and may not. Jadi kita pilih salah satu, ya. Number one, misalkan di sini ada kata kerja eat a lot, makan yang banyak. Misalkan kita menggunakan not supposed to dengan kata I, misalkan I'm not supposed to eat a lot. Nah, jadi seperti itu bisa, ya.
Yang kedua, go climbing. Pergi memanjat. Misalkan di sini kita menggunakan cannot dengan subjek he misalkan. He cannot go climbing. Dia tidak bisa pergi memanjat atau mendaki. Number 3, smoke. Misalkan kita pakai may not dengan subjek you misalkan. You may not smoke. Kita tidak boleh merokok. Kamu tidak boleh merokok. Number 4 ada enter the room, masuk ke ruangan. Misalkan di sini kita contohkan dengan menggunakan not supposed to dengan subjek misalkan they, mereka, ya. They are not supposed to enter the room. Kita tidak seharusnya masuk di ruangan ini. Number 5 ada come late, datang terlambat. Misalkan kita contohkan may not, menggunakan may not dengan subjek we misalkan. We may not come late. Kita tidak boleh datang terlambat. Number 6, take a photograph in the museum. Mengambil gambar atau memfoto di museum, di tempat museum. Misalkan kita menggunakan not supposed to dengan subjek we misalkan, ya. We are not supposed to take a photograph in the museum. Kita tidak seharusnya atau kita seharusnya tidak memfoto gambar tersebut di museum. Nah, jadi itu adalah penggunaan beberapa modal state prohibition pada sebuah kalimat, beberapa kalimat. Kemudian yang terakhir, kita coba penggunaan modal state to prohibition in conversation. Misalkan di sini dalam sebuah percakapan. Example, contoh. Misalkan di sini clue-nya adalah Vera is dashing across the road. Vera is dashing across the road. Vera sedang tergesa-gesa menyeberangi jalan. Misalkan kalau dibuat kalimat percakapan atau sebuah percakapan, misalkan you and Vera, you may not dash across the road. Saya ulangi lagi, you may not dash across the road. Kamu tidak boleh tergesa-gesa menyeberangi jalan tersebut. Nah, jadi berupa you, subjeknya tadi, menggunakan may not, menggunakan modal tadi. Setelah itu kata kerja dash. Dash di sini ambil dari mana? Dash di sini mengambil dari kata clue-nya yang dashing. Dashing. Vera is dashing. Nah, di sini berupa dash. Kenapa dash? Karena modal harus kata kerja yang asli, tidak ada tambahan apapun. Jadi yang awalnya itu dashing berubah menjadi dash. You may not dash across the road. Kamu tidak boleh tergesa-gesa menyeberangi jalan. Vera menjawab, Vera answered, why? Mengapa? Kemudian you speak, it's dangerous. Itu adalah sangat berbahaya. You should walk briskly across the road. Kamu seharusnya jalan dengan hati-hati untuk menyeberangi. Nah, itu adalah penggunaan modal state of prohibition. Jadi digunakan untuk beberapa larangan. Bisa berupa kalimat, bisa berupa percakapan. Dan anak, semoga apa yang Ustadz terangkan bermanfaat bagi kalian.
And the last to say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next meeting.